dibantah. Kalau manusia ada Kopernikus, ada yang lain yang bilang pertama bahwa matahari itu yang berputar mengelilingi bumi, tapi kemudian ditemukan bahwa bumi yang mengelilingi matahari. Nah, kembali kepada apa yang coba saya jelaskan. Ada namanya kebenaran alami. Kebenaran alami ini sudah ada tanpa manusia menyimpulkan benar atau salah. Dengan manusia menyimpulkan salah pun, kebenaran alami demikian. Seandainya, ini bicara soal logika, seandainya kebenaran alami itu bisa mutlak tanpa bergantung kepada manusia, kebenaran ilahi itu lebih mutlak daripada kebenaran alami yang mutlak itu. Kita berbicara soal, minta maaf saya terpaksa pakai logika Bapak karena Bapak minta saya untuk menjawab dari sisi itu. Maka mau tidak mau kebenaran ilahi itu bersifat mutlak. Kemudian pertanyaan untuk kebenaran ilahi, bagaimana mungkin saya mengerti kebenaran ilahi yang mutlak? Bagaimana mungkin? Apakah mungkin saya meneliti? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tapi sejauh mana penelitian saya tepat? Maka terjadi bias di dalam penelitian saya. Karena keterbatasan pengetahuan saya yang terbatas, maka kalau saya meneliti dari bawah untuk mengenal Allah, pasti tidak tepat. Karena ada bias yang ada dalam pikiran saya, yang mungkin adalah yang kita percayai. Kebetulan agama Muslim dengan kita sama. Apa yang Allah nyatakan, wahyu. Nah, yang menarik, Allah wahyukan kepada kami dalam bentuk kitab ini, itu satu yang sangat unik menurut iman kami. Yaitu Yesus katakan, aku sendiri yang pernah lihat Bapa. Kecuali tidak ada seorang manusia pun yang pernah lihat Bapa atau mengerti dunia ilahi kecuali aku, kata Yesus. Sebagai pengikutnya, maka apa yang dia katakan menjadi apa yang harus kita percayai. Nah, saya pernah diundang ke satu pesantren. Saya dekat sama Pak Hasim, Bapak teman-teman itu pernah diundang dan duduk berdiskusi dengan teman-teman di sana beberapa tempat. Saya senang, saya diajak untuk berdiskusi. Nah, saya cuma tanya kepada mereka, kalau boleh saya mengerti sedikit pemahaman mereka karena saya sangat terbatas dengan dunia bapak-bapak. Saya bilang, jikalau seorang pemimpin atau seorang pemimpin pesantren atau seorang kiai mengeluarkan fatwa, apakah fatwa itu merupakan keharusan untuk orang yang belajar di situ, keharusan mutlak atau tidak? Jikalau tidak, maka setiap orang bebas memberikan pendapat di dalam itu. Maka sejauh yang saya mengerti dan saya dapat informasi, mungkin pengetahuan saya salah, sejauh yang saya mengerti bahwa fatwa itu kalau disampaikan merupakan satu pegangan yang dipegang. Kalau tidak, jangan masuk di situ. Tidak usah masuk dalam itu. Nah, kurang lebih itu yang saya mengerti dari apa yang saya boleh belajar dari teman-teman. Mungkin pemahaman saya keliru, maafkan saya, tapi itu yang saya mengerti. Maka bagi kami, Yesus sebagai Nabi dan sebagai Allah memfatwakan demikian buat kami. Dalam arus pemikiran itu, maka fatwanya beliau merupakan satu yang kami pegang secara mutlak. Itu merupakan, karena bagi kami beliau yang dari surga yang turun ke dalam dunia menyatakan kebenaran ilahi yang tidak mungkin ditembus oleh kami yang menembus ke dunia ilahi, tidak mungkin, karena dia mengatakan aku dari sana dan aku, maka kami terima dia. Kalau kami menolak fatwa dia, bahwa kami menolak seluruh dia. Itu prinsip yang kami pahami secara logika. Ya, karena itu apa yang dia katakan kami yakini benar. Tapi kami tidak pernah katakan bahwa agama lain salah. Tidak. Kami tidak pernah katakan agama lain salah. Dia katakan kepada kami harus percaya kepada dia. Maka kami menerima fatwanya, ajarannya sebagai yang bersifat mutlak dalam logika yang tadi saya sampaikan. Nah, saya harap ini memberikan sedikit penjelasan. Injil Barnabas itu saya banyak buku yang membahas Injil Barnabas. Sejauh yang saya tahu itu adalah ditolak oleh kekristenan karena dianggap satu aliran bidat
yang ditemukan kurang lebih 600 tahun kemudian setelah kekristenan. Jadi sesuatu yang ditemukan jauh daripada sumber ketika peristiwa itu terjadi, sangat jauh. Maka ditemukan terlalu banyak bias di dalamnya, sehingga kitab ini sudah tertutup kurang lebih 300 tahun sebelum kitab itu tertulis atau ditemukan. Maka sejauh yang kami mengerti, yang terima bahwa kitab itu telah tertutup sebagai paham yang menurut pandangan kami sebagai pandangan bidat. Itu kurang lebih. Saudara sekalian, akhirnya kita sudah melewati waktu yang ditetapkan. 15 menit kita telah melewatinya. Jadi mau tidak mau kita harus mengakhiri. Dan ada pertanyaan yang tidak terjawab, ya mohon ya diikhlaskan. Karena Arimatea masih akan mengadakan forum-forum semacam ini, kalau bisa ya sesering mungkin. Artinya terus kita punya program ke depan. Mungkin dalam forum yang lebih besar, dalam waktu yang lebih lama, yang khusus gitu ya Pak ya, supaya tuntas. Maaf, moderator sudah diingatkan berkali-kali oleh panitia. Kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Roland, Pak Stefri, Pak Ferdi, Pak Egi Sujana, Pak Bulawasian, dan Pak Ramli atas kesediaannya untuk berdialog pada sore hari ini, untuk memberikan pencerahan kepada kita bersama sehingga kita mempunyai pengetahuan yang semakin lengkap tentang Islam dan Kristen dari konteks ketuhanan dan sistem kehidupannya. Akhirnya, karena tentu saja moderator tidak bisa memuaskan semuanya, karena itu saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.